Bapak-bapak, ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu, alhamdulillah ini hari yang kesekian kita puasa Ramadan, dan alhamdulillah juga kita masih bisa menjalani dengan baik. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada ibu-ibu jamaah semua yang ikut andil di sini. Alhamdulillah sumbangan ibu-ibu jamaah yang untuk iftar buka puasa bersama itu kalau kami total ada 1.100 bungkus. Jadi alhamdulillah, siapa tahu masih bisa bertambah lagi. Sampai hari ini bisa masuk total kira-kira 1.100 bungkus. Berarti kalau 1.100 bungkus kok banyak sekali, ya nggak tahu. Ya ini rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi kalau jamaah kita ini kira-kira 200 orang, ibu-ibu ini dibagi 200 berarti satu orang jamaah sudah menyumbang 10 bungkus untuk buka puasa, bukan takjil ya, buka ya. Ya alhamdulillah. Ya semoga amal ibadahnya ibu-ibu semua yang ikut membantu di buka puasa di Masjid Muhajirin bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hari ini dari 1.100 itu masih bisa menambah ke 1.200, 1.300, bahkan mungkin lebih dari itu. Ya moga-moga karena hasil iuran ibu-ibu yang kotak-kotak kecil itu karena diniatkan untuk iftar, maka dari itu kita total dari para jamaah ini saya hitung sejumlah sekian. Ya terima kasih. Dan semoga amal ibu-ibu ini bisa menyelamatkan kita nanti ketika di hari penghitungan. Nah, untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini adalah akhir sebelum kita ini libur puasa, ini adalah akhir dari kegiatan kita kajian, nanti akan dikerjakan lagi setelah Lebaran. Jadi kita akan libur sampai beberapa minggu. Kita nanti ucapan terima kasih dari Masjid Muhajirin kepada ibu-ibu semua, bapak ibu yang telah meramaikan aktivitas di sini. Nanti ada satu kotak kurma yang bisa dibawa pulang. Alhamdulillah. Bukan dalam artian kami kok diberikan pada ibu-ibu yang sudah mampu ikut kajian kan rata-rata mampu. Tidak, kita ini lagi belajar memberi dan belajar untuk menerima. Memberi sangat gampang untuk memberi, belajar memberi itu. Tapi belajar menerima itu yang kadang-kadang kita agak kesulitan. Makanya karena ibu-ibu sudah memberikan iftar sebanyak itu, kami juga dari Muhajirin juga, kami sudah menerima dari ibu-ibu. Kami juga ingin memberi pada ibu-ibu dari Masjid Muhajirin. Insya Allah ada satu kotak kurma yang bisa dibawa pulang untuk iftar dengan keluarga di rumah. Alhamdulillah. Ya, jadi maka dari itu kita sama-sama belajar, sama-sama kita untuk berdakwah. Karena dakwah kemarin saya barusan pulang dari Jakarta juga dapat informasi yang menarik, namanya Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan itu apa toh? Islam yang gagah, yang nyah-nyoh, maksudnya yang mudah untuk memberi. Jadi itu, nah dalam berdakwah ya kita mudah untuk memberi supaya apa? Supaya kita bisa memberikan dakwah dengan cara yang santun, yang baik. Jadi disinilah ternyata konsep yang sederhana, Islam yang berkemajuan adalah Islam yang gagah, Islam yang loman, Islam yang mudah memberi,
gak sirikan, tapi kita juga tahu situasi yang ada di sekitar kita, tahu situasi informasi apapun sehingga kita bisa berjalan tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Itulah Islam yang berkemajuan. Dan harapannya ibu-ibu bapak-bapak di sini adalah termasuk bagian dari golongan Islam yang berkemajuan. Ini. Nah, untuk dari itu materi hari ini kita belajar enteng-entengan aja. Kita belajar tentang tentang makanan dan kesehatan. Sederhana sekali saya akan bercerita ini dan semoga bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat makanan itu, prinsipnya harus memenuhi apa? Halal dan thayyib. Halal itu maksudnya apa? Berkaitan dengan urusan akhirat kita nanti dan bagaimana memperolehnya. Dengan thayyib itu urusan dengan dunia, maksudnya menyehatkan, bermanfaat atau tidak. Jadi sering dikatakan halalan dan thayyiban. Halalan thayyiban itu apa toh? Halal itu ya prosesnya, mendapatkannya, barangnya, yang untuk membelinya. Ya. Duit kita haram, kita bisa beli makanan halal, tapi prosesnya kan salah. Nah di situ. Nah maka dari itu ada cerita lagi yang thayyib, yang menyehatkan. Nah maka dari itu harapannya dengan cara seperti itu akan mendapatkan keberkahan makanan. Di mana Allah berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Harapannya apa? Dengan kita tahu makanan kita itu halal dan thayyib, makanan itu menjadi berkah, tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menghasilkan tenaga yang kuat untuk melanjutkan digunakan, melaksanakan, menegakkan ketakwaan kepada Allah. Bahkan ada yang hitung-hitungan, jangan salah, panjenengan ngasih iftar itu, apakah pahalanya cuma pahala iftar aja, pahala buka puasa? Ternyata kalau dihitung-hitung lebih ngeridik lagi, ngeri kita nyumbang makanan itu. Apa yang terjadi? Setelah iftar membatalkan puasa, alhamdulillah. Setelah puasa dia sholat, dia ngerjakan apa? Tadarus, zikir. Energinya dari mana? Dari makanan yang ibu-ibu berikan pada orang-orang iftar. Nah itu yang hitung-hitungannya ada itu. Kalau mau hitung ngeritik itu. Dan Allah maha menghitung seperti itu. Kita berpikiran iftar hanya cuma memberi makan pada orang puasa, selesai. Pahalanya memberi makan pada orang puasa. Ya. Ayo, kalau kita breakdown lagi, setelah dia iftar, dia sholat. Energinya dari mana? Dari makanan kita loh ya. Dia ngaji dari makanan kita loh ya. Berarti kan berlipat-lipat ini, tenang. Kalau kita hitung-hitungan gitu loh ya. Dan saya yakin Allah maha lebih menghitung daripada yang kita hitung ini. Maka dari itu, makanan haram mempengaruhi doa. Jangan-jangan doa kita ini nggak banyak diterima oleh Allah karena kita ini makanannya ternyata sepele dari perbuatan kita. Apa? Makanan kita. Loh, makanan kita halal semua kok. Ingat ya, prosesnya mungkin yang tidak halal. Nah, ini mempengaruhi doa. Dan ada yang bertanya pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang kaya saat itu. Apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibandingkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya tidak memasukkan satu suap pun ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari mana datangnya dan dari mana akan saya keluarkan, jawab Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Rasulullah yang sampai berdakwah sampai di Guangzhou, Cina. Dan kuburannya ada di Guangzhou. Alhamdulillah saya pernah ke sana. Jadi di Guangzhou, Cina itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang sangat kaya. Saking kayanya Rasulullah pernah tahu orang kaya itu nanti dihisab paling akhir di akhirat. Kenapa? Karena hitung-hitungan ini ngitungnya banyak itu. Apa yang terjadi? Akhirnya suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Menyumbangkan semua hartanya untuk jihad.
tidak menyisakan apapun. Karena waktu itu suatu saat terjadi bencana di di Madinah, kurma-kurma itu pada membusuk. Apa yang dikerjakan sahabat Ibn Mas'ud? Karena harganya turun, saat membeli dengan harga normal. Sudah, saya mau berdakwah, saya beli sini kurma yang rusak itu. Biar harta saya habis, nggak apa-apa. Karena saat Ibn Mas'ud dengar bahwa nanti dia akan dihisab paling akhir, karena paling kaya. Dibelilah kurma itu dengan harga standar. Alhamdulillah, hartanya tinggal sedikit. Saat beliau sangat bahagia dengan harganya sedikit. Seminggu kemudian ada utusan dari kerajaan Persia datang. Karena di Persia itu juga ada wabah. Kemudian dokter di sana bilang, tolong cari kurma yang membusuk supaya bisa diolah menjadi difermentasi untuk dijadikan obat. Dan berani membeli 10 kali lipat harga yang dibeli saat. Apa yang terjadi? Saat kaget. Saat itu punya kurma sebanyak itu, dibeli semua sama si orang Persia dengan harga 10 kali lipat dan dibawa pulang ke sana. Yang rencananya jadi miskin, jadi tambah kaya. Bingung sampai saat itu. Nah, inilah ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau nggak salah makamnya ada di Guangzhou, Cina. Ini ceritanya. Ya, inilah. Makanya sedekah kadang-kadang yang nggak jelas itu akan membukakan pintu rezeki yang tidak diduga-duga. Inilah ceritanya. Ya, kita kembali ke makanan. 3 unsur wajib dalam makanan. Paling nggak halal, thayyib, dan cukup. Halal dan thayyib, tapi kita ini sering murko. Itu juga salah. Ya, halal, thayyib, cukup, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Nah, kita bisa lihat dalam makanan dan minum kita tidak boleh berlebihan, karena makanan dan minuman apapun yang melampaui batas pasti akan membawa ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan itu akan membawa dampak kekacauan dan masalah. Meskipun makanan ini halal, durian halal nggak? Halal. Coba dimakan sendiri. Telung durian panganen. Oh, yang gelebak temenan ya. Halal. Air putih halal nggak? Halal. Coba minum sak galon langsung. Ya jebol perutnya. Gitu loh ya. Jadi itu kita tetap ada batasan-batasan seperti itu. Dan kemudian apakah semua makanan yang sudah thayyib itu harus kita lihat? Kita lihat. Halal dan baik itu perintah Allah. Di dalam Al-Baqarah dikatakan, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau setan itu kecil ya, kalau besar itu syaiton. Ya. Jadi guyonnya apa? Godaan setan. Oh, itu kecil itu. Apa? Kalau yang besar itu syaiton. Nah, itu besar. Ya. Jadi guyon-guyonnya seperti itu. Tapi sama sebenarnya kosakata itu. Dan kita bisa lihat, ayo, ada fast food, ada junk food. Ini kan kondisi-kondisi kita ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya, apa itu fast food, apa itu junk food. Fast food adalah makanan yang kita cepat saji dan kita sering pakai itu. Dan junk food adalah makanan yang rendah gizi. Meskipun junk food itu juga penyajiannya standarnya adalah model fast food gitu loh. Kalau definisi seperti itu. Kita bisa lihat makanan ibu-ibu atau anak-anak kita. Kalau ibu-ibu sudah enggak ya. Tapi anak-anak kita bisa lihat junk food atau fast food. Kalau junk food siap saji, cepat tapi nutrisinya dan gizinya sedikit. Ya. Kita sering seperti itu. Kalau fast food, nutrisinya lumayan. Nah, kita bisa bayangkan perbedaan-perbedaan ini. Dan anak-anak kita sering mengerjakan seperti itu. Kita yang muda-muda dulu juga sering seperti itu. Dan kita bisa lihat definisi-definisinya. Junk food adalah makanan tanpa gizi yang tidak memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Sedangkan fast food adalah makanan yang cepat disajikan. Meskipun juga di fast food itu kandungan-kandungan gizinya masih lebih baik daripada junk food. Dan biasanya junk food ini tinggi kolesterol, sedangkan fast food belum tentu mengandung kolesterol,
tapi kadang-kadang juga ada serat dan juga disajikan dengan cara yang cepat. Jenis-jenisnya kita bisa lihat, mie instan, ini macam-macam. Nah, kita bisa lihat berikutnya definisi itu. Remaja kita bisa lihat remaja kita karena mahasiswa SMA, SMP kita suka seperti ini, menyukai makanan yang disajikan dibandingkan dengan yang tradisional. Kita bisa lihat. Junk food dikatakan seperti itu apa? Biasanya makanan ini amat berbahaya karena ada MSG, lumayan banyak. Garamnya biasanya tinggi. Kalorinya tinggi. Pengawetnya mesti. Sintetik kadang-kadang masuk. Lemaknya tinggi. Nah, kita nanti bisa hitung-hitungan berapa sebenarnya dengan jumlah yang segitu itu kalorinya tinggi. Nah, kita bisa lihat jenis junk food yang akrab. Ini yang kelompok kaum-kaum kos-kosan ini ya. Kalau emak-emak di sini sudah nggak kayak gini, mungkin lebih tinggi lagi. Tapi kelompok mahasiswa ya paling ya junk food yang akrab di Indonesia ya gorengan, asinan, mie instan. Ini yang terjadi. Nah, kemudian kita bisa lihat alasan remaja, ini penelitian. Ada penelitian mengatakan alasan remaja menyukai makanan cepat saji ini apa? Karena apa? 45% enak. Mungkin makanan kita yang kita bikin nggak terlalu enak sehingga nggak nyaman. Sedangkan kemudian apa? Pelayannya ramah. Karena mungkin didesain dengan cara yang lebih baik sehingga memancing remaja-remaja kumpul ke sana. Dan minat remaja mengonsumsi makanan siap saji suka 92%. Loh, nggak salah loh ya. Kalau mak-mak di rumah makanannya model kayak begitu, akhirnya anak-anak kita makan di luar, ya gak salah juga karena di luar tuh godaannya lebih tinggi, promosinya lebih bagus. Dan kemudian minat remaja untuk mengkonsumsi makanan siap saji setelah mengisi kuesioner, setelah kita evaluasi. Ternyata mereka mengatakan hampir 50%, 48% mengatakan saya masih pingin makanan cepat saji karena menguntungkan saya gitu. 28% saya akan mengurangi. Lah mengurangi sama masih itu kan kalau dihitung masih 60-70% masih tetap ingin makanan itu. Nah, kita bisa bayangkan anak-anak kita. Nah, berapa kalori yang akan terjadi ketika ini model-model yang terjadi? Kita bisa lihat tahu isi. Buka puasa sering ya, ibu-ibu, bapak-bapak di masjid-masjid atau di rumahnya, di tetangga. Kalau buka puasa bareng, ada tahunya nggak? Tahu isi ada nggak? Mesti ono toh? 1 atau 2 yang dimakan? 3. Lek 3 itu jenengan sudah masukkan kalori ke tubuh berapa? 300, hampir 400 kalori. Padahal tubuh kita untuk operasional 1 hari penuh itu paling enggak 2000 sampai 2500 kalori. Cukup dengan tahu, telu. 25% kalori kita itu sudah teratasi. Bakwan, lumayan. Tempe mendoan, tempe goreng, 200 kalori, lumayan loh ya. Risol, risol cuma 90-100 kalori, gak apa-apa wis pakai risol aja. Cireng, loh ini usumnya. Cireng 70 kalori. Nah, kita bisa hitung-hitung seperti itu. Maka dari itu kita bisa lihat lagi. Nah, bayangkan 500 kalori junk food dengan 500 kalori makanan yang kita bikin secara alami, ternyata bedanya seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? 500 kalori yang junk food cuma segitu, itu kalau kita makan, kita masih kurang kenyang. Nambah lagi mesti. Sehingga jumlah makanannya akan lebih banyak daripada yang kita masak. Hanya masalahnya, yang kita masak kan butuh waktu, ribet, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang bikin akhirnya kita malas seperti itu. Ya, padahal volumenya sedikit, protein kurang, seratnya kurang, mikronutrisinya sedikit dibandingkan dengan yang sebelahnya. Proteinnya banyak, seratnya banyak, padahal tubuh kita ini perlu serat. Serat ini untuk apa sih? Untuk jaga sebagai probiotik kita supaya tinggal di situ. Untuk membantu nyapu usus kita supaya bersih, membuat feses kita supaya terbentuk. Nah, itulah serat yang dibutuhkan. Kita bisa lihat panjenengan dikasih donat yang enak itu.
saya nggak nyebut merek ya. Dimakan satu, ternyata 242 kalori. Bakarnya gimana caranya? Ayo, model setup koyok ngono selama 80 menit. Loh, loro kabeh untuk bakar donat siji iki lho. Oh, loro kabeh. Waduh, kok akeh rugi aku ya. Dikasih ayam goreng yang fried chicken, model fried chicken. Nyenengan disuruh mancal sepeda di rumah kalau punya sepeda statis. 1 jam. Nah, makan satu itu untuk bakar butuh 1 jam. Ya. Untuk hamburger sakmene lengkap 1 paket. Iya. Dibalik gimana? Ya apa caranya ya? Gak iso. Bisa paket. Iya. Iya, apa nih ya? Ini sudah. Oh, coba. Gitu ya. Ya wis. Wis gak apa-apa wis kadung. Iya. Wis apa sampai apa mau? Nah, kayak gini lho wis kayak burger macem-macem 690 kalori 700. Jenengan kalau makan satu itu untuk bakar, mari ngono tidur, ya jangan salahkan. Apone poso bukone kayak gini, malamnya kayak gini. Panjenengan semua sudah awal puasa kemarin nimbang badan enggak? Waduh, wis. Harusnya timbang badan, nanti akhir puasa timbang badan. Ya. Kenapa? Coba dilihat puasanya berhasil apa tidak. Nanti ketika puasa itu 50 kilo, akhir puasa ya paling enggak ya 49,5 lah atau 49 kilo. Itu puasa berhasil. Tapi kalau 50 kilo akhir puasa jadi 52 kilo, udah wis, tombok itu nanti. Ya. Ya. Makanya ayo kita berpikir sebelum makan. Kita bisa lagi, kita lihat. Ya, kita buka enteng-enteng aja kita lihat makanan yang sehari-hari kita ini. Penampakan kalori kita, gorengan 400 kalori. Ditambah daging, ditambah sayur-sayuran. Kita bisa lihat lambung kita isinya 1, 2, 3. Kita bisa lihat. Keisinya lebih banyak mana? Sehingga kalau kita lebih banyak makan makanan itu, makan makanan berupa buah dan sayur, itu akan lebih bagus untuk perut kita. Buah dulu atau makan berat dulu? Ya. Tapi kita seringnya makan dulu penutupnya pakai buah. Padahal yang benar buah dulu supaya ngasih serat, agak lebih keisi perutnya, baru kita makan lebih banyak. Sehingga apa? Supaya makanan-makanan yang kita makan nggak terlalu banyak karena sudah ketutup oleh buah dan sayur. Dan di buah dan sayur itu sebenarnya ada enzim-enzim yang ikut membantu pencernakan. Ini pentingnya. Tapi kita balik, makanan sudah penuh, baru buah dan sayur dilebokno. Wah ya tambah gak karu-karuan. Ya, inilah teknik untuk makanan yang sehat. Nah, kita bisa lihat berapa menit makanan kita masuk. Nah, kita lihat. Kalau air, minum, kluk, masuk ke lambung, piruk, piok, diolah sebentar, paling diluk mana wis masuk ke usus 12 jari. Iki apa iki? Ayam. Makan daging ayam. Kira-kira baru 2 jam dikeremus sama lambung, baru masuk ke usus 12 jari. Buah-buahan, kira-kira 15 menit sampai 30 menit, baru masuk ke usus 12 jari. Ngerusnya di lambung. Kacang-kacangan lumayan agak lama. Kenapa? Karena akan ngerus, sekalian juga membantu membersihkan. Daging lumayan agak panjang, lebih dari ayam, dan sayuran. Nah, tinggal kalau kita makanan kita mix di sini, kan lumayan. Jadi kita bisa nahan makanan kita kira-kira 4 jam di dalam lambung. Jadi makanan yang ibu-ibu makan tadi sahur, itu sekarang dalam 4 jam 4 ibu tadi selesai sahur, jam 8 lambungnya panjenengan sudah kosong. Makanan sekarang sudah masuk ke usus semua. Ya, jadi jangan salah. Tapi energinya, energi yang Bapak Ibu makan hari ini, yang tadi jam 4 itu, masih sekarang bermanfaat untuk jalan-jalan ini. Energi yang tadi pagi ketika sahur. Lah nanti ketika jam 12,
biasanya energinya sudah habis. Diambilkan dari mana energi yang habis itu? Tubuh kita selama 11 bulan ini kan lebih banyak kenyang ya daripada lapar. Nah, hormon yang keluar yang lain, dia akan keliling mengambil makanan simpenan ibu-ibu selama 11 bulan itu, diambil dijadikan energi selama 6 jam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Tapi ada caranya, ada syaratnya. Jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat malah rusak. Sehingga tubuh supaya nggak cepat-cepat apa? Dibikinlah panjenengan semua ngantuk. Ayo telon. Ya enggak? Angop roy. Padahal ngantuk tidur itu bagian dari ibadah. Ya, dapat pahala katanya. Iya tak? Bener tak? Dapat pahala jangan kan enggak ngerasani kiri kanan itu loh pahalanya ya. Daripada melek ngerasani orang ya. Ya. Itulah kenapa kok ngantuk di situ. Ya. Maka dari itu kita bisa lihat lagi. Ini untuk anak-anak kita. 1 dari 5 orang dewasa di Indonesia obesitas. Nah, tahun 2007, 2013, 2018 ternyata ada peningkatan obesitas. Paling ibu-ibu nang kene ndelok ya aku. Bapake nang ngarepe ya lemu kok jarene. Lah kok iso? Jangan salah. Dipikir saya itu enggak diet. Diet iki wangel lho. Mboten niki. Saya bisa ngomongin tapi ngelakoni iki lho untuk diet aja wangel ya gitu loh. Tapi ingat Bapak Ibu, puasa ini bukan diet ya. Puasa itu bukan diet loh ya. Puasa itu hanya proses untuk detoksifikasi loh ya. Buang racun. Panjenengan coba pernah diet enggak? Dietnya salah. Yang sering perempuan-perempuan dietnya salah. Saya gak makan sego seminggu. Ya toh? Turun berat badannya enggak? Turun. Mungkin 1 kilo, 2 kilo. Tapi setelah diet berhenti, panjenengan murko mangani. Turun 2 kilo, dalam 1 minggu kemudian naik 2 kilo berat badan. Iya enggak? Ngalami enggak? Karena dietnya salah. Kenapa? Karena dietnya tidak membuang racunnya dulu. Nah, puasa inilah sebenarnya yang membuang racun kita dulu. Proses detoksifikasi, buang racun. Puasa ini. Harapannya apa? Dengan racun terbuang, tubuh jadi enak. Panjenengan mau diet lebih baik lagi. Nah, tinggal siap apa enggak. Makanya ulama-ulama klasik kan akan membagi menjadi 10 hari pertama, kedua, ketiga. Pernah dengar ya? Hari penuh rahmat, ampunan, dan dijauhkan dari api neraka. Ya meskipun hadisnya juga masih enggak jelas. Tapi minimal 10 hari pertama itu adalah panjenengan proses detoksifikasi tubuh ini. Yang kemarin, sekarang ini 10 hari kedua ya. 10 hari kedua itu rejuvenasi, perbaikan sel-sel. Jadi ketika proses detoksifikasi itu, panjenengan tubuh nggak nyaman. Awal-awal puasa mesti nggak nyaman. Tapi ketika sudah kedua ini, rejuvenasi, pertumbuhan sel-sel dan jaringan ini jadi diperbaiki, makanya tubuh akan lebih nyaman. Yang ketiga, nanti dijauhkan dari api neraka, jadi racun hilang, sel baik, kita jadi sehat, dijauhkan dari api neraka. Tapi ingat, tak tambahi, bid'ah, 10 hari keempat. Ya enggak? Hari penuh kemurkaan. Cembuyu. Ya enggak? Ada yang setuju dengan konsep 10 hari keempat, hari penuh kemurkaan? 30 hari baik, wis enak poso, jeder masuk rioyo, wis mangan doy. Terus puasa dirasani. Ambil mangan. Jadi enak poso yo ngene iki yo. Ngalami enggak panjenengan? Ya, 10 hari keempat. Padahal 10 hari keempat ini bukan hari kemurkaan sebenarnya. Hari maintenance. Ada puasa Syawal. Panjenengan disuruh maintenance di situ itu sebenarnya. Untuk jaga yang 30 hari diperbaiki. Tapi rata-rata tidak di maintenance, tapi dirusak dalam 10 hari keempat. Ya toh? Dari kalap gitu loh ya. Ini yang terjadi kan? Ya, ini evaluasi saya seperti itu. Maka dari itu, hati-hati dengan obesitas. Sehingga yang terjadi, kalau anak-anak kita ini obesitas ketika kecil, anak bayi ginuk-ginuk menarik, wah api iki. Hati-hati, masa depannya dia penuh resiko. Jadi jangan seneng lihat bayi ginuk-ginuk itu nyenengno, anak kecil klinuk-klinuk gini nyenengno. Hati-hati,
dia nyimpen bom waktu pada anak kecil ini. Kenapa? Karena aktivitas fisik yang kurang, makanan terlalu banyak, awalnya gede, suatu saat ke depan dia akan potensial penyakit-penyakit yang lain, penyakit yang tidak menular, calon diabetes, calon kanker, calon hipertensi, sudah disiapkan dari anak-anak. Hati-hati. Dan kalau diare, pada anak diare atau dehidrasi ya nanti ya, pada bayi gendut sama bayi kurus, hati-hati ya kalau punya cucu bayi gendut sama bayi kurus, diarenya sama 10 kalinya, tolong yang gendut ini dievaluasi lebih cepat. Karena dehidrasinya lebih cepat pada yang lemu daripada yang kurus. Loh yang kurus itu kan banyak lemaknya, iya tapi cairannya sedikit. Makanya orang gede, dehidrasinya lebih cepat daripada orang yang biasa. Ini perlu diingat loh ya. Jadi nanti kalau ada bayi sama-sama mencret, lemu, nah yang diarenya kayak berapa kali? 10. Tolong pertama yang gendut dulu. Yang kedua yang berikut, yang kedua yang kurus. Ya. Wah, lek ngono enak lemu. Bukan, karena yang gemuk itu lebih dominan nanti cepat sekali komplikasi. Selain dehidrasi, panasnya naik, bisa step dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Maka dari itu bahayanya kayak gini, pertumbuhannya keganggu. Psikologisnya wong lemu kan mesti gak enak ya. Enggak ada orang gemuk. Orang berat itu kan, jadi saya ngomong lemu itu kan enggak nyaman ya. Orang berat itu kan enggak nyaman ya. Kayak saya ini kemarin jalan itu saya tak hitung, saya itu sampai ngitung jalan itu tak hitungi berapa langkah per hari. Alhamdulillah kemarin bisa 7,8 kilo, tapi ya kilo kabeh kaki saya itu. Terakhir pulang kemarin total 5 kilo, alhamdulillah. Tapi saya kalau bisa sehari itu dihitung lewat sini 6.000 langkah. Ternyata juga nggak nyampe satu hari 6.000 langkah itu. 6.000 langkah itu paling nggak kira-kira hampir 4 kiloan lah. Nah ini yang terjadi. Maka dari itu kita bisa lihat indikator kalau kita jadi gemuk. Ayo kita hitung wis, hitung-hitungan. Kira-kira basal metabolic indeksnya ibu-ibu gimana? BMI adalah berat badan tambah tinggi badan dalam meter dikali kuadrat. Coba dibagi seperti ini. Kalau panjenengan berat badannya 68 kilo, tinggi badannya 165 dikuadratkan, itulah faktor pembaginya. Nah nanti kita lihat berapa jumlah basal metaboliknya indeks. Kalau kurang dari yang ditentukan, kurang dari 18, berarti ibu kurang berat badannya. Kalau 18 sampai 24, normal. Ayo coba hitung sendiri. Berat badannya ibu ini sudah ideal nggak sesuai dengan basal metabolisme indeks tubuh. Kalau normal, berarti kita bisa hitung. Angka kesakitannya ibu akan berbeda lagi. Loh, tapi saya kurus penyakitan. Yo, penyakitnya lebih dominan psikis. Pas tanggal tuwek. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Kita bisa lihat lagi. Kalau bisa ketemu, ayo coba dihitung sendiri berat badannya ibu. Sesuai enggak? Nah, kalau untuk orang-orang sepuh di atas 65 ada tambahan teori biasanya plus min 10%. Plus minusnya kira-kira 10%. Biasanya seperti itu. Karena aktivitas orang-orang tua sudah berkurang. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa memonitor posisi tubuh kita. Tapi sebenarnya tubuh kita ini ideal apa tidak? Cara yang paling physically yang paling gampang kita lihat adalah ibu-ibu coba ngoco nang ngarepe kaca. Nek perlu gak pakai baju. Ngoco di depan kaca, gak pakai baju deloken. Ketoke cocok apa ora? Lek gak menarik, berarti memang berat badannya gak karu-karuan. Ya toh? Lek pakai baju ini kan ini casingan kabeh toh. Ayo wis, ibu di kamar, di depan kaca, buka semua, ngoco, ambil delok awake. Pantes apa ora? Lek gak pantes, ya memang mesti gak beres, gitu loh. Itu fisiklinya bisa dilihat seperti itu. Tapi basicnya, hitung-hitungnya seperti ini. Jadi konsepnya nang ngarepe kaca kene iki pantes apa ora to? Lek gak pantes, berarti memang gak pantes, gitu loh. Lek kocone ya dirusak ae supaya ngoco ya. Nah, inilah yang terjadi. Maka dari itu kita bisa lihat makanan kita ini perjalanan mulai mulut ngeremus
dikremus di sini, sampai ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai turun ke bawah, itu perjalanan kira-kira 10 sampai 12 meter. Jadi ususnya ibu-ibu yang ada di sini ini rata-rata 10 sampai 12 meter. Alhamdulillah, lebar kita ini di dalam ini 18 meter. Jadi kalau lidahnya ibu saya paku di sana, ususnya ibu masih di sini. Nah, kira-kira 12 meter. Itu perjalanan makanan yang dari mulut sampai ke dalam sini. Loh, orangnya kurus, ya paling nggak 10 meter itu ususnya. Itu yang bertahun-tahun, usia ibu rata-rata berapa? 30 tahunan ya ini ya. Ya, 30 tahunan. 30 tahun dilewati terus gak pernah dievaluasi sama ibu. Ayo, dadi apa jalan itu dilewati itu? Kalau gak pernah dievaluasi. Wis mangane gak kena, haram maneh. Haram gak toyib maneh. Wis sembuh, pencernaane kaya apa? Lek gelem sambat mesine juga gak karu-karuan. Tapi ini yang terjadi. Nah, maka dari itu kita juga perlu peran bakteri di dalam usus. Nah, namanya bakteri probiotik. Ini sering dilupakan orang-orang tak? Kenapa? Dalam usus kita ini banyak bakterinya, bakteri probiotik. Dan kita lupa, jarang memasukkan itu. Ya. Jadi mikroorganisme hidup yang diberikan dalam jumlah cukup dan sesuai akan memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Dan kemudian kondisinya apa? Kalau bisa probiotiknya lebih banyak daripada bakteri patogennya. Supaya apa? Ikut membantu pencernaan. Lek enggak, bededet. Padahal dengan probiotik tubuh yang baik, penyakit-penyakit kita itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita ini. Ya. Nah, dari mana bakteri-bakteri itu? Sebenarnya kita juga sering loh ya. Pangan pakai ngene iki juga probiotik juga ada di sini juga. Tapi sebenarnya mak-mak kita bisa lihat ada yang namanya probiotik, ada yang namanya prebiotik. Nah, ini bedanya. Ibu kan sering dengarnya, wah ini mengandung probiotik. Ya, tapi kalau tidak mengandung prebiotik, prebiotiknya kurang juga nggak bisa. Probiotik itu adalah bakterinya, ya, probiotik. Kalau prebiotik itu adalah tempatnya. Siapa tempatnya? Sayur, serat, atau makanannya. Misalnya, jenengan minum probiotik, masuk. Supaya enak, supaya kuat, kasih madu. Apa itu? Dia prebiotiknya, memberi tempat untuk makanan dia jadi lebih banyak. Sehingga apa? Prebiotiknya cukup, probiotiknya baik, sudah, kalau dia cukup, dia disebut dengan simbiotik. Ini loh. Ya, jadi manfaatnya macam-macam, tapi kalau kita bisa lihat, prebiotik dan probiotik ini bagus, dua-duanya disebut dengan nama simbiotik. Jadi kalau dalam perut kita ini baik, berarti tubuh kita ini simbiotiknya bagus. Orang yang sering kena emah itu probiotiknya jelek gitu. Makanya kadang-kadang perlu tambahan probiotik. Tapi sebenarnya bukan probiotiknya yang ditambahkan, otaknya yang harus diolah lagi, dikelola supaya asam lambungnya tidak terlalu banyak keluar. Nah, kita bisa lihat probiotik dari mana. Nenek moyang kita itu ternyata sudah bikin probiotik dari dulu. Tempe, terasi, itu probiotik semua. Jadi kalau panjenengan sing nggak nyaman itu, loh, katanya tempe ini probiotik, terasi probiotik, nggak sambel kan berarti probiotik, bener. Halal, halal, toyib, toyib, menyehatkan. Tapi kok jadi ngerusak? Iya, lomboknya akeh. Nah, ya toh, semua baik, tapi ada faktor lombok yang diperbanyak, ngerusak jadinya. Loh, padahal lombok itu kan vitamin C-nya tinggi, iya. Vitamin C-nya tinggi, keasamannya naik. Makanya kalau situ makan lombok yang banyak, keasamannya jadi naik, ya lambungnya kena. Ya, makanya orang yang pedes itu karena lombok asam lambung kumat. Karena lombok itu bagian vitamin C-nya tinggi. Vitamin C yang tinggi itu akan meningkatkan asam lambung. Ya cok salah ya asam lambungnya kena, ya. Nenek moyang kita sudah ngerjakan probiotik. Makanya ternyata
Zaman dulu penyakit-penyakit tidak banyak. Kenapa? Karena nenek moyang kita makanannya apa? Polo pendem, sayur-sayuran, probiotik. Lah kita disuruh makan kayak gitu kan ya gak enak juga ya. Kita kan butuh waktu yang cepat kan? Nah ini bedanya. Dan minyak-minyak yang dulu itu lebih dominan ke omega 3 daripada omega 6. Omega 3 itu lebih dominan ke antiinflamasi, omega 6 lebih proinflamasi. Omega 3 lebih dominan ke anti peradangan, omega 6 lebih dominan ke peradangan. Rasio omega 3 dan omega 6 harusnya omega 3-nya tinggi, omega 6-nya rendah. Diperlukan pro peradangan ini diperlukan untuk menghancurkan sel-sel yang mau rusak supaya cepat rusak. Tapi sel yang baik dipertahankan sama omega 6 ini yang anti peradangan. Lah kalau rasionya semakin memendek, sekarang ini rasio semakin memendek, apa yang terjadi? Kita mudah sakit. Teori ini jarang keluar. Makanya diperlukan omega 3 di minyak ikan, ya di buah-buahan, di sayuran ada, kacang-kacangan kan ada omega 3-nya. Ya, inilah makanya kalau kita nggak perlu beli, ya sudah omega 3 probiotiknya dari sini. Bahkan ini juga wong Londo tahun 1922 sudah mengatakan tempe disebut kue yang terbuat dari kedelai dengan proses peragian dan makanan kerakyatan. Ini makanan kaum sudro ya. Tapi ternyata di luar negeri sudah jadi makanan bagus karena probiotiknya bagus, probiotiknya tinggi. Maka dari itu, dari sinilah kita evaluasi. Setelah kita makan, pencernaan, kita ngentut enggak? Loh, wah kurang ajar, poso-poso bahas ngentut. Ini kejadian sehari-hari. Asalnya dari mana, kok bisa bau, kok bisa bunyi. Jenengan pernah, siapa yang belum pernah ngentut? Satu hari ini aja. Ayo. Ngentut ini kok, ngentut orang nggak bisa ngentut, operasi jenengan. Ngenteno duwe akeh. Tapi kalau ngentut, malu, memalukan ya. Hati-hati, kita bisa lihat di sini fakta tentang kentut. Ojo guyu. Jenengan masih ketek gua soge ganteng ini, yo ngentut deh tibae, gitu loh. Saya buka aja. Kentut adalah gas yang sering berbau busuk yang dihasilkan manusia saat buang angin. Kentut selalu dihasilkan tiap hari, tapi tidak jarang dipahami secara rinci. Ini yang terjadi. Ternyata ono sing neliti ngentut itu. Faktanya, dan jenengan ini rata-rata 15 sampai 20 kali per hari ngentut. Ayo percaya enggak? Wah enggak percaya aku, coba hitungen. Ya toh? Dan kalau enggak bisa ngentut dalam satu hari, yo masalah loh ya. Ya, ayo kita hitung aja. Kalau kita lihat gini, di firman Allah mengatakan apa? Wa bi ayyi alai rabbikuma tukadiban. Nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan? Nek ngentut tok iku lho nikmat. Ya. Dan kalau diliterkan rata-rata 1 sampai 1,7 liter per hari volume kentut tiap orang. Lah iki ana wong piro iki? Ada sekitar 50 orang, 50 kira-kira 2 liter per hari. Berarti ada 100 liter per hari dari panjenengan ini nyumbang udara kentut di dunia ini. Loh, ngeri apa enggak ini? Tapi ternyata kentut itu mengandung nitrogen, metana, CO2, hidrogen. Oksigennya ada? Ada. Ya. Nah. Laki-laki di penelitian mengatakan lebih sering ngentut daripada perempuan. Kenapa perempuan lebih jarang? Karena perempuan biasanya menahan kentut. Makanya katanya jarang. Tapi lek dewean ya berat-berat saenake. Ayo wis deloken. Ya enggak? Lek kumpul koyok ngene koyok rapi-rapi yo ya. Coba meneng-meneng dewean. Wah, wis basbus gak karu-karuan. Ya. Dan kentut ini karena ada gas metananya, dia mudah terbakar dan ono ilmu yang mempelajari tentang kentut. Namanya ilmu
Flatologi. Di dunia kami, di kedokteran, kentut itu namanya flatus. Makanya ada ilmu tentang kentut namanya flatologi. Ilmu ini sederhana sekali, tapi ngeri kalau kita bisa mendalaminya. Kita bisa lihat penyebab kentut, bau tidak sedap, hati-hati dan sebagainya. Kita bisa ahli kentut, jenengan kentut di bambu. Nah, ini mangan iki. Wah, penyakitnya ini, dia bisa tahu. Loh. Mek ngambu tok. Loh, kami juga harus dulu untuk misalnya mohon maaf ya, untuk darah atau mungkin keputihan, kita bisa lihat bentuk dan lihat bau. Diambu, yo kudu ngambu. Kita bisa lihat luka di kaki, orang diabetes, gangren diabetes, kita lihat, udah sampai sekian. Karena baunya berbeda. Ya, alergi makanan. Ini bisa menyebabkan kentut. Pada bayi yang biasanya masih belum boleh makan yang manis-manis dikasih gula, makannya bergula. Akhirnya apa? Diare pada bayi. Itu biasanya apa? Alergi karena makanan, disebut dengan intoleransi laktosa. Berarti keasaman di dalam lambungnya naik. Apa yang terjadi? Mencret, baunya kayak cucian beras, karena keasamannya naik, daerah dubur mesti warnanya merah. Kasih antibiotik, jangan malah mateni bakteri, kasih probiotik untuk perbaikannya itu. Ya. Konsumsi obat-obatan, orang-orang yang minum antibiotik, hati-hati. Orang minum antibiotik dalam waktu tertentu, dia akan membunuh bakteri yang di dalam perut. Ya enggak? Tambahi probiotik supaya makanya orang minum antibiotik kadang-kadang perutnya rodok bededek. Kenapa? Bakteri baiknya panjenengan pateni. Kenapa? Dari antibiotik. Sering mulus, weteng gak enak. Kenapa? Karena probiotiknya kurang, seratnya kurang. Ya mohon maaf, kadang-kadang pada orang-orang sepuh sering ke belakangnya agak gak nyaman. 1, faktor makannya kurang. 2, seratnya kurang. 3, airnya kurang bagus. 4, probiotiknya kurang. Ya mau tidak mau yang paling gampang, ya model-model yogurt lah untuk menambah supaya perut jadi lebih dingin, ke belakang lebih baik. Gitu. Nah, maka dari itu, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kalau enggak seperti itu, nanti akan kita lihat dari entut, nanti feses yang keluar kelihatan. Yang keluar ini apa? Mencret, ada darahnya, biasa, atau peringgil-peringgil koyok fesesnya kotoran kambing. Kalau peringgil-peringgil koyok feses kotoran kambing, hati-hati, di dalam perut itu mesti ada masalah. Dominannya nanti ke arah kanker. Loh, ini kan, walah, ndelok kok sing elek-elek. Loh, sing elek-elek ini lek masalah itu entek duwe akeh. Ya. Nah, maka dari itu proses terjadinya kentut ya seperti ini. Jadi perut-perut jadi macam-macam, akhirnya terjadi sesuatu, brot gak karu-karuan. Tinggal panjenengan pingin suara kenceng apa enggak? Lek suara kenceng, kenapa kok kenceng? Karena anus kita nutup, dipekso, brot. Nah, kepingin tariin titik. Suara nih, ya, gitu kan ya? Tit, ya. Lek rada gede, pes. Ya, gitu loh. Itu tergantung kita, gitu loh. Kadang-kadang untuk jaga sopan santun, emak-emak gini-gini, ben sopan santun, terus gini, miring-miring, ya, sampai ngentut. Kok guyu dewe? Nah, maka dari itu, ini terakhir, jangan menertawakan kentut. Karena kalau kita menertawakan lingkungan kita, ada orang kentut kita tertawakan, itu termasuk akhlak yang jahiliyah. Rasulullah pernah memberikan teguran pada orang yang menertawakan kentut. Ya, beliau berkata, atas dasar apa salah seorang kalian menertawakan sesuatu yang padahal terjadi pada dirinya sendiri. Kita sama-sama ngentut, akhlak kita jadi jelek. Rasulullah sudah mengatakan, ketika dalam lingkungan kita ada yang ngentut, kita langsung ngetawakan, langsung kita seperti ini. Ternyata Rasulullah ngajari akhlak jahiliyah ya kayak begitu itu. Ya. Ketika itu ada yang buang angin ketika zaman Rasulullah, kemudian orang pada tertawa. Sehingga Rasulullah bersabda melarang
sahabat melakukan seperti itu? Atas dasar apa kalian menertawakan orang yang ngentut itu? Sedangkan kita ngerjakan seperti itu. Ya, ini yang cerita-cerita enteng-entengan tentang pencernaan, dan semoga kita bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dari cerita yang sederhana ini, merubah frame berpikir ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.